Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun Anda berada, kita hari ini memasuki liturgi Minggu tanggal 19 April 2020 yang akan dilakukan secara online dengan tema Duta Damai Sejahtera. Dilayani oleh Ibu Susana Kurniawati. Untuk itu mari kita mempersiapkan diri untuk bersaat teduh sejenak. Jemaat yang terkasih, mari memenuhi panggilan Tuhan di dalam ibadah Paskah kedua ini. Dengan berdiri dan penuh sukacita, kita hampiri tahtanya untuk menyembah dan memuliakannya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Jemaat yang terkasih, Tuhan menciptakan manusia, Ia menginginkan kita menjadi duta bagi sesama dan dunia. Apa yang sudah kita rasakan, yang kita saksikan, yang kita terima merupakan bukti kasih Allah bagi ciptaannya. Melalui tema minggu ini, kita diajak untuk menjadi duta, pembawa damai sejahtera dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga ada banyak pribadi yang merasakan damai sejahtera itu. Jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama masuk di dalam pengakuan dosa. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kalau kami boleh ada saat ini. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Segala apa yang sudah kami terima, kami syukuri karena itu adalah anugerah dari Tuhan. Namun seringkali kami juga merasa bahwa apa yang ada di dalam hidup kami karena kemampuan kami. Dan ketika kami tidak berdaya, kami lebih memilih menyalahkan pihak lain. Bahkan kami menyalahkan kenapa Tuhan harus membawa kami dalam situasi seperti ini. Ampuni kami Tuhan, karena kami sadar Tuhan tetap hadir di dalam setiap masa di dalam kehidupan kami. Ampuni kami ketika kami tidak bisa melihat cinta kasih Tuhan di dalam hidup kami. Bahkan hidup kami tidak menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Kami menerima anugerah pengampunan yang Tuhan berikan pada kami. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Berita anugerah terambil dari Roma 3 ayat 25 yang mengatakan demikian. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength,
Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mau meneduhkan hati pikiran kami untuk kami membaca Alkitab kami. Biarlah Tuhan Kau sendiri yang boleh memberkati, sehingga pembacaan ini dan apa yang kami dengarkan seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Yohanes 20, ayatnya yang ke-19 sampai dengan yang ke-23. Yang berbunyi demikian. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah kita yang boleh mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Baru-baru ini di media sosial dituliskan bahwa ada seorang Perdana Menteri Irlandia yang bernama Leo Varadkar turun ke lapangan dan kembali menjadi tenaga medis untuk membantu penanganan COVID-19. Juga seorang ratu kecantikan dari Inggris meninggalkan mahkotanya agar bisa kembali di dalam profesinya sebagai dokter demi menangani pandemi COVID-19. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mungkin kita berpikir, baik Perdana Menteri Irlandia ataupun Ratu Kecantikan Inggris, bukankah hidup mereka itu sudah dalam keadaan yang aman, yang sudah terjamin? Mengapa mereka harus repot-repot dan cari susah dengan membantu dan terjun langsung untuk menangani pandemi COVID-19? Mengapa harus keluar dari zona nyaman? Bukankah ketika mereka melakukan kegiatan, bentuk kepedulian mereka, bukankah mereka bisa berakibat bahaya, bahkan mungkin mengakibatkan kematian? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bagi saya
ini adalah sebuah hal yang sangat baik dan positif. Ketika semua orang memikirkan keselamatan dirinya sendiri, keluarganya sendiri, masih ada orang yang terpanggil, orang yang punya kepedulian menjadi duta damai sejahtera bagi sesamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di Surabaya pun ada beberapa anak-anak muda dari berbagai GKI mana-mana menyediakan dirinya untuk menjadi relawan dan membantu proses penyediaan APD dan kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh tim medis di dalam menangani COVID-19. Pertanyaannya adalah, apakah orang tua mereka tidak khawatir, tidak takut dengan keadaan yang saat ini seperti ini? Saya yakin dan percaya bahwa orang tua mereka semua memberikan izin dan doa untuk anak-anaknya yang mau melayani penyediaan APD dan kebutuhan-kebutuhan medis ini. Inilah bentuk kepedulian. Inilah sebuah kepedulian yang akhirnya menjadikan kita, para pengikut Kristus, menjadi duta damai sejahtera Kristus. Jemaat yang kasih oleh Tuhan Yesus, situasi yang ada di dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 23 yang tadi kita baca adalah situasi yang dipenuhi dengan ketakutan. Murid-murid mengalami kegentaran. Bagaimana mereka tidak takut jika orang yang mereka teladani ditangkap, disiksa, bahkan disalibkan. Mereka sangat cemas. Bagaimana dengan nasib mereka sebagai pengikut Yesus? Pemimpin mereka saja disalibkan, bahkan sampai mati. Inilah yang menjadi ketakutan dari para murid. Oleh sebab itu, para murid pada saat itu, di dalam pasalnya yang ke-19 dikatakan, mereka berkumpul. Mereka ada di suatu tempat yang pintunya tertutup, terkunci. Ini menunjukkan bahwa mereka mengalami pergumulan. Dan pergumulan ini mereka tidak mau hadapi seorang diri. Mereka berkumpul bersama. Adanya sebuah persekutuan pada saat mereka berkumpul. Mereka saling membagikan, men-sharingkan ketakutan mereka, kegentaran mereka kepada sesama. Dan di tengah-tengah situasi yang mereka memang sedang galau, Yesus berdiri dan menyapa mereka dengan salam, damai sejahtera bagimu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sapaan Yesus kepada para muridnya pada saat itu memperlihatkan kepada para muridnya bahwa Yesus mau menunjukkan dirinya, inilah aku. Inilah aku yang tadinya disalib, yang mati,
dan aku saat ini ada bersama-sama dengan kalian, para muridku. Yesus mau mengatakan kepada para muridnya bahwa ini aku, gurumu, sudah bangkit. Dan selain itu kita melihat bahwa para murid juga diingatkan bahwa Yesus yang bangkit itu menyapa mereka dan mengingatkan soal warisan yang ditinggalkan oleh Yesus. Di dalam Yohanes 14 ayat 27 itu mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ucapan itu disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya sebelum peristiwa Tuhan Yesus disalibkan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan warisan kepada murid-muridnya. Dan murid-murid pada saat itu ketika Tuhan Yesus menyapa mereka dengan salam, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, murid-murid seolah-olah terasa dicelikkan matanya, dicelikkan pikirannya. Karena apa? Karena dia ingat bahwa ada warisan yang sudah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Karena itu mereka bersukacita. Mereka merasakan sukacita atas sapaan yang diberikan Yesus kepada mereka. Dan tidak hanya berhenti dengan menyapa saja. Yesus juga melanjutkan perjumpaan dengan murid-muridnya dengan mengingatkan mereka ada misi yang harus dilanjutkan oleh murid-muridnya. Yesus tahu bahwa murid-muridnya tentu ada kebimbangan, ada ketakutan, masih ada kegentaran di dalam hati mereka. Tetapi Yesus menegaskan bahwa mereka tidak akan sendiri. Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus yang dicurahkan di dalam diri para murid. Kehadiran Roh Kudus ini mau mengatakan bahwa Yesus menyediakan penolong bagi mereka. Yesus menyediakan seorang yang terus hadir di dalam tugas tanggung jawab yang harus mereka lakukan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saat ini semua orang pasti mengalami kebingungan, kekhawatiran, bahkan ada yang ketakutan dengan pandemi COVID-19 ini. Apakah itu seorang pekerja lepas, pengusaha, pegawai pemerintahan, seorang pelajar, ibu rumah tangga, bahkan anak-anak. Jangan dikira bahwa anak-anak itu tidak bingung, tidak galau di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Mereka juga bingung karena ketika mereka harus disuruh belajar di rumah, ada perubahan-perubahan. Selain itu, anak-anak dan banyak orang yang sudah mulai bosan dengan anjuran tetap tinggal di rumah. Namun kita tidak pernah tahu
apa yang akan terjadi. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok, bahkan mungkin beberapa jam kemudian. Karena siapapun orangnya bisa mengalami dampak dari COVID-19 ini. Maka sapaan Yesus kepada para muridnya juga masih sangat relevan dengan kehidupan kita saat ini. Yang pertama yang bisa kita lihat bersama-sama dan kita cermati adalah Yesus meninggalkan warisan damai sejahtera yang memang dunia tidak berikan. Salam yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya adalah salam yang mengingatkan damai sejahtera Tuhan itu ada di dalam hidup saya dan Bapak Ibu sekalian. Artinya walaupun ada pandemi COVID-19 yang sedang melanda saat ini, ada jaminan yang Tuhan berikan, yaitu Tuhan terus bersama dengan kita dimanapun dan apapun yang kita lakukan. Kita tidak bisa menyangkal bahwa di media-media saat ini ada banyak berita-berita yang membingungkan. Bukan hanya membingungkan, kadang membuat kita ini khawatir. Kemudian kita gelisah. Tetapi ingatlah bahwa ketika kita membaca, mendengarkan, ingatlah dan sadarlah bahwa kita semua diingatkan bahwa ada warisan damai sejahtera yang diberikan Tuhan kepada kita semua yang percaya pada kuasa kebangkitannya. Maka kita tidak perlu ikut-ikutan. Ini adalah langkah praktis yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak perlu ikut-ikutan menyebarkan berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Tetapi kita bisa melakukan hal yang lain. Kita bisa melakukan sesuatu dengan memperdulikan keluarga kita. Kita memperdulikan sesama di sekitar kita. Bahkan kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. GKI Citraland sedari awal telah memulai dengan memberikan bantuan kepada mereka yang terkena dampak COVID-19 ini. Usaha yang baik yang telah dipikirkan dan dilakukan oleh gereja. Gereja mau bukan hanya menyuarakan tetapi juga mempraktekkan menjadi duta damai sejahtera Allah. Kalau gereja sudah melakukan, kini waktunya kita sebagai umat Allah. Kita pun terpanggil untuk melakukan sesuatu yang bisa menjadi damai sejahtera Allah. Boleh disebarkan di dalam kehidupan kita. Yang kedua yang bisa kita juga renungkan di dalam kehidupan kita refleksikan bersama-sama adalah seperti kehidupan para murid yang pada saat mereka mengalami ketakutan, kegalauan, kegentaran, mereka berkumpul bukan untuk bergosip, tetapi mereka berkumpul untuk saling menguatkan, untuk saling men-sharingkan apa yang menjadi beban kehidupan mereka. Bukankah ini juga senada
dengan himbauan dari pemerintah untuk kita tetap tinggal di rumah. Kebosanan memang pasti ada. Ada yang sudah mulai mencoba-coba untuk keluar. Sebentar ajalah. Tetapi ingatlah, ketika kita sedang melakukan himbauan pemerintah dengan tinggal di rumah, sebenarnya kita sedang melakukan apa yang seperti dilakukan oleh para murid ketika menghadapi ketakutan, kecemasan, kegalauan, kegentaran di dalam hidupnya. Mereka berkumpul. Dan yang menariknya adalah ketika para murid ini berkumpul bersama-sama, Tuhan Yesus hadir menyapa mereka dengan sapaan damai sejahtera bagimu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita pun yang tinggal di rumah bersama dengan keluarga kita pun bisa menghadirkan Tuhan lewat persekutuan yang kita lakukan. Tuhan Yesus yang bangkit itu pun pasti menjumpai setiap keluarga dan menyapa dengan sapaan damai sejahtera bagi keluargamu. Dan sapaan itu bukan hanya sapaan, tetapi sapaan itu memberikan pemulihan di dalam kehidupan pribadi dan kehidupan kita bersama dengan keluarga, dengan sesama kita. Berita-berita juga mengatakan bahwa ada sisi positif, yaitu lapisan ozon saat ini perlahan demi perlahan mulai tertutup. Artinya ada sesuatu yang baik yang terjadi bagi bumi kita ketika kita mengkarantina diri kita masing-masing. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada warisan damai sejahtera yang sudah disediakan oleh Yesus bagi kita semua yang percaya pada kuasa kebangkitannya. Jadi tetaplah percaya, tetaplah bersekutu, tetaplah tinggal di rumah. Serta bagikanlah damai sejahtera bagi sesama kita. Dan bagi kita yang mungkin harus bekerja di luar rumah, tetaplah bersukacita. Karena Allah pun menyapa kita semua. Dan biarlah damai sejahtera Allah benar-benar tinggal di dalam kehidupan kita, saya dan Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati. Selamat Paskah. Mari kita menyatakan pengakuan berdasarkan baptisan kita menurut pengakuan iman terasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Mari kita menaikkan doa syafaat kita.
Ya Allah yang Maha Kasih, kami ingin menaikkan doa kami untuk setiap orang yang saat ini melakukan pekerjaan karya menjadi duta damai sejahtera Tuhan di muka bumi ini. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pribadi-pribadi yang sudah tergerak untuk menjalankan duta damai sejahtera Kristus. Biarlah kami boleh terus memiliki semangat dan kami boleh membagikan cinta kasih kepada sesama kami. Ya Bapa, kami juga ingin mendoakan secara khusus untuk orang-orang yang saat ini terdampak dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Tuhan memberkati mereka yang saat ini harus bekerja di rumah. Tuhan memberkati mereka yang saat ini harus di PHK. Tuhan pun hadir bagi mereka-mereka yang sedang sakit, mereka yang menjadi ODP, PDP, maupun mereka yang terkena COVID secara positif. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang boleh hadir. Engkau menguatkan mereka semua. Kami tahu Tuhan, ini tidaklah mudah, tetapi biarlah Tuhan tetap hadir. Sang sukacita yang benar-benar sejati dari Engkau boleh terus terpancar di dalam kehidupan kami semua. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak yang saat ini harus melakukan studi di rumah. Mereka yang belajar di rumah, berikan kemampuan hikmat dari Tuhan, sehingga walaupun mereka di rumah, mereka tetap melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik. Kami pun berdoa Tuhan untuk pemerintah, baik di Surabaya maupun di pusat, di dalam kebijakan-kebijakan untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa biarlah Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan segala sesuatu yang boleh benar-benar baik, khususnya bagi masyarakat. Tuhan sendiri yang boleh menolong setiap pemerintahan yang ada, agar semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala kami berdoa. Amin. Saatnya kita memberikan persembahan lewat transfer atau QR Code ke rekening GKI Citraland. Kita mau mendasarkannya dari Mazmur 50 ayat ke-23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku.
Mari kita berdoa. Bapa, kami membawa persembahan yang terkumpul ini di hadapan-Mu, berkati dan kuduskan, agar membawa kemuliaan bagi nama-Mu, menjadi berkat bagi sesama kami. Hidup kami pun kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup bagi-Mu. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Jemaat yang terkasih, menjadi pembawa damai merupakan sebuah panggilan hidup kita sebagai pengikut Kristus. Mari menyiapkan langkah dan berkarya menjadi duta damai Kristus. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengerahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya dimanapun kita berada. Amin.